Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Noval. Nah, di sini aku bakal presentasiin tugas besar machine learning aku. Nah, yang pertama ini classification. Oke, kita buka aja classification. Ini yang udah pernah aku jalanin, jadi bakal aku restart dulu. Restart and clear code. Nah, di sini bakal aku jalanin satu-satu, sekalian aku jelasin. Jadi di sini kita import. Nah, di sini ada pandas, ada numpy, terus ada sklearn juga. Terus ada buat naive bayes-nya. Itu adalah metode yang teknik yang kita gunain buat klasifikasi ini. Oke. Jadi kita run. Nah, lanjut ini aku nge-read dataset. Nah, dataset yang aku pakai ini adalah FIFA 20. Nah, udah kita run. Nah, udah. Ini udah ada dataset. Udah aku run nih beberapa aja, soalnya pakai head. Nah, ini aku pisahin. Aku pilih fitur. Nah, di sini ada 3 fitur. Karena kebetulan dataset ini bersih. Jadi, aku langsung pilih fitur. Aku pilih fitur, 3 fitur, height cm, weight kilogram, sama age. Nah, dapatlah sekian. Lalu aku membagi dua nih, X sama Y. Nah, untuk X-nya ini height sama weight. Nah, maka kita drop kolom H dari yang tadi. Nah, kita dapatkan height sama weight. Nah, habis itu Y-nya adalah age. Lalu di sini kita split data. Jadi 80% training set dan 20% test set. Habis itu udah kita split. Nah, di sini kita baru menggunakan metode klasifikasinya, yaitu dengan model Gaussian naive bayes. Nah, di sini kita masukin data trainingnya tadi ke dalam fungsi klasifikasi dari naive bayes. Oke. Nah, ini kita memprediksi Y-nya. Nah, mendapatkan array demikian. Lalu kita menampilkan, nah di sini saya juga menampilkan confusion matrix. Nah, ini adalah confusion matrix-nya. Ini predicted sekian, lalu actualnya seperti ini. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di sini kita report, classification report. Nah, ini adalah report sebagai berikut. Lalu kita terakhir melakukan akurasi model. Kita lihat set. Nah, kurang bagus akurasi model dari yang kita pakai. Terlihat angkanya cukup kecil, 0,083. Jadi ya mungkin fitur yang saya gunakan kurang baik. Lanjut next ke clustering. Oke, ini juga masih ada. Oke, aku akan restart dan clear output dulu. Nah, clustering ini adalah pengelompokan. Nah, sudah aku restart ini. Nah, di sini ada aku import pandas, numpy. Saya klik lagi. Oke, ini ada import. Kita run import, mungkin agak lama ini, kita tunggu dulu aja. Oke, kalau di clustering ini aku pakai k-means ya. Nah, di sini aku sama datasetnya FIFA 20. Aku run, dapatkan seperti itu. Lalu ini, nah ini fitur yang aku pakai, yaitu sama kayak tadi, age, height, sama weight sebagai berikut. Nah, lalu kita lakukan scaling. Scaling ini biar data tadi yang kita punya itu range-nya tuh sama 0 sampai 1 kalau di sini. Seperti itu, dengan rumus berat ke I dikurangi
bukan berat sih, fitur ke I dikurangi fitur minimal dibagi dengan fitur maksimal dikurangi fitur minimal. Nah, didapatkan lah itu scaling dari satu fitur, satu baris fitur. Oke, kita lanjut. Setelah kita scaling, agak lama scaling karena ada proses menghitung di situ, jadi lumayan makan waktu. Oke, nah udah selesai ini, sudah di scaling. Ini adalah 5 teratas. Tuh, didapatkan hasil tidak ada yang lebih dari 1 ya. Nah, di sini kita bakal melihat persebaran dari ketiga fitur yang udah kita pakai tadi, kita ambil. Nah, seperti ini persebarannya. Cukup padat ya, tuh bisa dilihat seperti itu, padat banget. Nah, di sini ada C. C ini buat centroid ya. Lalu D ini nanti buat kita perbandingan dengan centroidnya. Jadi di sini kan kita akan merubah. Di sini, oke aku jelasin dulu. Di sini kita bakal menentukan centroid. Kita akan menentukan centroid. Nah, taran. Nah, tuh didapatkan centroid seperti ini. Ini adalah X, Y, Z. Nah, kita pakai 3 centroid karena K kita 3 gitu. Nah, setelah itu, nah nanti di ini buat ngepastiin nanti ketika proses K-means ini centroid itu akan terus bergerak. Nah, ketika dia sudah sampai final, dia tidak akan bergerak lagi. Nah, nanti bakal dibandingin dengan D. Oke, di sini aku ada fungsi Euclidean. Ini digunakan buat menentukan Euclidean distance. Rumusnya itu jadi dia ada X, Y, Z tadi kan. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, jadi sumbu X itu fitur pertama, baris pertama, dikurangi dengan ini, dengan centroid yang X. Terus di pangkat 2 ditambah dengan Y. Berarti itu fitur kedua baris pertama. Ini untuk yang pertama ya. Dan centroid Y. Lalu fitur ketiga baris pertama atau di sumbu Z dengan centroid sumbu Z. Nah, begitu habis setelah itu dihitung, dipangkatkan dengan setengah atau di akar. Nah, itu didapatkan Euclidean. Kita hitungnya di sini, Euclidean distance. Lalu cluster. Nah, ini untuk pengelompokan. Jadi di Euclidean tadi kita mengukur jarak dari satu titik ke centroid, masing-masing centroid. Jadi titik ini ke centroid. Ada 3 centroid tadi. Jadi titik, misal ada 3 titik A, B, C, centroid titik A ke centroid 1, titik A ke centroid 2, titik A ke centroid 3, mana yang lebih dekat. Nah, di sini kita mengklasterkan. Jadi kita pilih yang paling dekat dari mana range-nya. Gitu. Setelah kita tentukan, habis itu kita memindahkan si centroid tadi dengan ini rumusnya. Jadi dia penjumlahan dari semua Euclidean distance semua Euclidean distance dengan panjangnya ke ini. Seperti ini. Nah, di sini bakal kita ukur nih. Nih kan habis itu kita masukin nih new C-nya tadi.
Nah, jadi di sini nih, ini kita tentukan Euclidean distance, lalu kita masukin ke cluster, fungsi cluster untuk menentukan clusteringnya, lalu kita pindahkan centroidnya. Dengan begitu, centroid yang baru kita pindahkan ke C. Nah, centroid yang lama tadi di awal sudah dipindahkan ke D gitu. Nah, lalu di bawah ini adalah gambaran dari yang sudah di cluster begitu. Nah, di sini akan lama sekali. A few moments later. Nah, sudah selesai. Nah, seperti inilah gambarannya. Nah, seharusnya di antara cluster-cluster ini ada 3 cluster. Nah, ada satu centroid di antara mereka. Tapi di sini, nah makanya saya ada salah menggunakan code. Jadi dia tidak bisa muncul di antara cluster-clusternya, centroidnya begitu. Oke, sekian nampaknya dari saya. Apabila ada salah-salah, mohon maaf. See you on the next video.